Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok proyek kami, yang dimana dengan anggota yang pertama ada Clara Mutiara, yang kedua ada Nurmaranti Septiani, yang ketiga ada Hairun Nisa, dan yang terakhir ada Nur Fahria Batrel. Next. Untuk yang pertama ini akan dibaca oleh Clara Mutiara. Untuk Clara Mutiara dipersilahkan. Pengertian koperasi multipihak, menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 8 Tahun 2021 tentang koperasi dengan model multipihak Pasal 1 Ayat 2, koperasi multipihak merupakan salah satu koperasi menggunakan model yang mengelompokkan anggota menurut peran mereka dalam suatu perusahaan dengan fokus pada topik tertentu yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi bersama, ikatan bisnis, potensi, dan kebutuhan anggota. Menurut LAN, susunan pemangku kepentingan dalam koperasi multipihak dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu satu, kooperatif user class. Kooperatif user class ini terdiri atas konsumen, klien, pembeli, institusi, produsen, dan kelompok produsen, serta kelompok perantara seperti distributor. Kedua, kooperatif worker. Dalam kooperatif worker termasuk pekerja dan pekerja profesional lainnya. Ketiga, kooperatif supporter. Dalam kooperatif supporter termasuk anggota masyarakat sebagai pendukung dan investor. Keunggulan dalam koperasi multipihak menurut buku serial pengaruh utamaan strategi pengembangan koperasi dan UMKM, yaitu koperasi multipihak mempunyai kemampuan dalam pengelompokan berbagai kemungkinan yang dimiliki pemangku kepentingan untuk mendapatkan hasil yang besar bagi koperasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hairun Nisa. Kepada Hairun Nisa dipersilahkan. Lalu kedua itu ada keunggulan menurut buku serial pengaruh utamaan strategi pengembangan koperasi dan UMKM. Yang kedua itu ada koperasi multipihak mendapatkan perpinjaman modal dari para anggota bank serta lembaga lain, obligasi, surat tanah, dan sumbangan lainnya. Dengan adanya hal tersebut, koperasi multipihak memungkinkan dalam melibatkan banyak pihak termasuk investor. Adanya investor membuat koperasi mendapatkan tambahan dari anggota. Lalu yang ketiga itu ada koperasi multipihak dapat mengikuti tantangan zaman seperti berkembangnya perusahaan baru di Indonesia yang dilakukan oleh para kalangan muda yang masih memiliki kreativitas tinggi. Lalu di sini ada keunggulan dan kelemahan. Menurut KMP yang dirangkum oleh Jamison dan Crowell. Keunggulannya itu pertama melibatkan kepentingan para stakeholder. Lalu yang kedua itu ada loyalitas loyalitas pada stakeholder utama. Lalu yang ketiga itu ada akses kepada modal, informasi, keterampilan, dan lain-lain. Keempat ada terbuka pada inovasi dan lebih fleksibel. Lalu kelemahannya itu kekuasaan relatif tersebar antara stakeholder. Lalu yang kedua itu ada struktur lebih kompleks. Yang ketiga ada pembagian hasil antara stakeholder. Yang keempat ada tantangan dalam memadukan kepentingan yang beragam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurmaranti Septiani. Kepada Nurmaranti Septiani dipersilakan. Kemudian ada tantangan dalam koperasi multipihak. Koperasi multipihak menghadapi tantangan seperti kesulitan pengelolaan dan keputusan karena melibatkan banyak pihak. Pemerintah mengeluarkan Pedoman Nomor 22 Tahun 2024 yang mengatur tata kelola dan mencegah penyimpangan terutama voting right.
Hal-hal yang mendukung UMKM oleh koperasi multipihak. Yang pertama, akses pembiayaan dan investasi. Kedua, akses ke pasar yang lebih luas. Ketiga, pengembangan dan pemasaran produk. Keempat, pendidikan dan dukungan. Yang kelima, perkembangan infrastruktur. Koperasi multipihak pada e-fishery. E-fishery merupakan perusahaan teknologi aquacultur yang memfasilitasi pembudidayaan ikan dan udang melalui koperasi multipihak. Koperasi ini menghubungkan pelaku budidaya, nelayan, agen pakan, supplier, dan buyer untuk meningkatkan ketahanan pangan dan UMKM dengan cara berbagi pengetahuan, keterampilan, dan teknologi, serta membangun solidaritas dan kerjasama. Selanjutnya ada koperasi multipihak pada petani kentang. Pak Asep, petani dari Pandeglang, Jawa Barat, mengalami peningkatan pendapatan berkali lipat setelah bergabung dengan koperasi multipihak. Dengan biaya keanggotaan Rp 1 juta, ia mendapatkan harga jual hasil panen yang lebih tinggi, bantuan pekerja, pengurangan ongkos produksi hingga 60%, serta pelatihan bertani. Koperasi multipihak juga memfasilitasi pemasaran produk ke luar Jawa Barat berkat kerjasama dengan mitra. Pak Asep menjadi contoh sukses koperasi multipihak di Indonesia. Next. Pada kesimpulan kali ini dapat disimpulkan bahwa koperasi multipihak merupakan model koperasi yang mengelompokkan anggota berdasarkan peran mereka dalam suatu perusahaan, fokus pada kepentingan ekonomi bersama dan memfasilitasi kerjasama. Koperasi multipihak meningkatkan karakter masyarakat, mendorong inovasi, dan memberikan berbagai manfaat seperti pengembangan potensi, bantuan modal, pemasaran produk, pembangunan prasarana UMKM, serta menghadapi tantangan perkembangan zaman. Struktur organisasinya terdiri dari kooperatif user class, kooperatif worker, dan kooperatif supporter. Koperasi multipihak memberdayakan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.